Baik, ini yang kedua ini. Video yang kedua karena tadi saya rasa durasinya sudah terlalu lama ya. Terkait apa tadi makam. Kita sama-sama nggak tahu makam yang benar yang mana. Saya sudah sampaikan tadi bahwa makam yang katanya ditemukan oleh oknum Pak Alawi itu, setahu saya ya, beliau itu kalau mau menemukan makam itu langsung, bukan menemukan, kalau mau membangun makam itu langsung, tidak lewat utus-utusan, setahu saya. Karena di beberapa tempat yang saya temui, saya bukan jari ini, saya males kalau jari-jari hukum kok, santri kok jari. Di beberapa tempat yang saya temui itu kalau ada makam yang dibangun, entah itu awalnya ada makam atau tidak yang dibangun, terus kemudian ada beberapa orang mengatakan bahwa ini utusan dari Habib Fulan. Nah, kalau itu mungkin iya. Nah, begini saja biar nggak repot, karena beliau Habib Fulan itu kan masih hidup, ya kan? Langsung aja konfirmasi, Beb, apakah ini benar? Kuburan di sana itu yang bangun jenengan, yang utus ini, gitu aja. Ini terlepas dari kuburan yang ada di Semarang, Habib Hasan itu ya. Yang selain itu kan banyak katanya kuburan ini yang nyuruh ini, yang nyuruh bangun ini, yang nemuin ini. Langsung aja biar tahu gitu loh, itu buatan beliau beneran atau tidak. Kita kan sowan ke sana atau enggak, kalau enggak mau disebut sowan ya moro lah, datang langsung ke sana. Jangan nyap-nyap di sosmed, gentle gitu loh. Beliau masih hidup kok. Saya yakin beliau ditamoni seneng malah. Tuh. Banyak kuburan-kuburan itu yang sebenarnya, mohon maaf ini, bakul-bakul kuburan, penjual-penjual nisan kuburan itu yang mengatasnamakan beliau itu sangat banyak sebelumnya. Terus kemudian sekarang ada konflik kayak gini, orang-orang yang merasa pasarnya tidak laku, akhirnya balik menyerang kepada beliau. Terus terkait habaib ya, oknum-oknum habaib yang nuwun sewu, dalam ceramah-ceramahnya arogan, brutal, ya salah lah, dakwahnya salah, yang dawir-dawir itu atau apa. Begini, kalau yang salah itu cucunya, jangan kemudian kita menggebyah uyah. Gebyah uyah itu apa bahasa? Pokoknya kalau dalam bahasa Jawa jangan gebyah uyah. Habaib yang udah sepuh-sepuh, yang sudah sedo, yang sudah wafat, yang soleh-soleh itu jangan kemudian dikorbankan. Wah, repot kalau kayak gitu. Ada pohon yang rusak daun satu, apakah kemudian oyotnya ini juga harus disalahkan? Harus ditebang kan? Enggak. Yang salah Habib Fulan masih hidup, ya udah kasih tahu aja masyarakat, jangan kasih beliau itu, dia itu jangan dikasih panggung gitu aja. Jangan kemudian nyalahkan mbah semua, mbah disalahkan, diyahudikan. Ini otak macam apa ini? Gitu loh. Ini pendapat saya gitu. Terus ada Habib yang cerita katanya Faqih Muqaddam Mi'raj berkali-kali terus nenek moyangnya. Gimana ya? Ini kok orang ini saya ragu. Kadang-kadang dia mengaku sebagai orang NU dan lain-lain. Oke lah kalau memang nggak sepakat dengan cerita itu. Oke, nggak masalah. Toh itu juga nggak wajib diimani kan buat kita. Mau Faqih Muqaddam mau naik 7 kali, mau siapa Habib siapa mau jungkir balik 40 kali juga, itu gak wajib kita imani. Akan tetapi pendapat ini dulu itu
orang-orang yang tidak percaya tentang nun sewu karomah, entah ini karomahnya ini benar atau enggak, tapi kalau karomah kayak gini nih, oke kita sepakati bahwa ini tidak wajib kita imani. Tapi karomah kayak gini ketika diceritakan dan banyak sanggahan, nun sewu dulu itu, kalau dulu sanggahan-sanggahan kayak gitu itu yang keluar dulu atau yang menanggapi duluan itu adalah dari teman-teman atau kawan-kawan kita dari kalangan nun sewu Salafi, Wahabi. Nah sekarang kita sendiri dari tubuh kita yang ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah baru lihat atau mendengar cerita kayak gitu udah kaget. Hei, kita itu orang nun sewu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya An-Nahdiyah. Di dalam manaqib Syekh Abdul Qadir itu 2 kali loh diceritakan oleh manaqib itu. Ayam mati itu yang pertama diomongi sama Syekh Abdul Qadir. Biiznillah. Bangkitlah engkau, hiduplah engkau biiznillah. Karena sebab izinnya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada orang mati kalau nggak salah itu. Ada mayat atau apa, itu bukan kum biiznillah, kum biizni. Hiduplah engkau sebab atas izinku. Ini dulu yang bantah itu orang Wahabi, kawan-kawan kita dari Salafi Wahabi. Lah sekarang kok ada masalah sama Habib kok terus karomah yang ada di Habib. Ya kan tidak menutup kemungkinan kalau Habaib itu juga ada yang jadi wali. Kenyataannya sekarang seperti Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau dari kalangan Habaib, karya ilmiahnya banyak, beliau alim, banyak ulama yang juga berguru. Orang guru-guru kita dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ini juga sanadnya juga banyak yang ngaji kitabnya Imam Haddad kok. Masa kita mau nggak bilang Imam Haddad itu wali? Kan gitu. Kenapa kalau emang dari kaum Ba'alawi ada yang jadi wali, ada yang nggak terima masalah kayak gini terus kita harus mengingkari kewalian sebagian dari kaum Ba'alawi? Ya nggak fair kalau gitu. Masa ada oknum habaib rusak satu mbah-mbah ikut di musuh, ya repot. Katanya habaib itu antek Belanda. Sebenarnya yang antek Belanda sebelum kalau ngomongin antek Belanda itu justru kalau kita mau fair itu jujur-jujuran aja, bukan bagaimana ya, disensus saja. Orang paling berpengaruh jadi antek Belanda itu dari kalangan mana dulu? Saya tidak memunculkan masalah baru ini. Ya kita itu kalau mau berpikir itu yang fair gitu loh. Ya Yahudi pakai nalar ahli pakan ikan, antek Belanda pakai nalar Snok Horgonje. Justru yang jadi Snok Horgonje di sini itu adalah mereka ini memecah belah. Gitu loh. Saya menemukan banyak kejanggalan di sini. Ini wah, repot ini. Makanya saya benar-benar berharap besok itu Pak Imad itu bisa datang ke Robitoh Alawiyah. Karena Robitoh Alawiyah ini juga sudah memberikan undangan resmi kepada beliau, harusnya datang biar konflik ini semakin ada titik terang lah, paling tidak itu Pak Imad nggih, nun sewu Kiai Imad, paling tidak itu ada titik terang. Jenengan itu sudah siap benar apa belum? Kalau memang jenengan itu sudah benar-benar siap dengan tesis yang Anda klaim sebagai tesis itu, harusnya jenengan datang, nggak usah banyak alasan. Justru ini kredibilitas Anda sebagai seorang peneliti, ya, kredibilitas Anda sebagai seorang yang mengaku sebagai seorang peneliti itu di sini pertaruhannya. Itu bawa aja itu ahli-ahli yang sudah jenengan ajak itu. Sudah siap apa belum? Itu. Ini nuwun sewu yang kemudian saya bikin video ini bukan kemudian saya itu membela habaib yang ada, enggak sama sekali. Saya juga tidak sepakat tentang habaib-habaib yang arogan itu. Saya beberapa kali ketemu dengan habaib-habaib, oknum habaib yang cilik-cilik aja, apa ya, masih kecil-kecil lah, habaib-habaib masih lembut-lembut itu. Datang kemana, ketemu siapa, minta gini, itu kalau ketemu saya habis itu pasti.
Semua orang yang kenal sama saya pasti banyak yang tahu lah gimana saya terhadap mereka. Tapi kalau ketemu Habib yang alim ya tetap saya hormatnya karena alim. Saya tertarik tentang pembahasan ini ya atas nama satu sih. Satu, atas nama sanad keilmuan. Itu aja, enggak. Kalau ada Habib yang lihat video ini jangan gumede, wah aku dibela nih, banyak yang membelain. Ada pemuda nggak jelas itu bikin video pembela. Enggak, saya nggak sedang membela Anda. Anda kalau nggak ngaji nggak saya bela. Anda kalau nggak berdasarkan ilmu nggak saya bela. Kiai Imad itu awalnya saya juga tertarik karena pembahasannya sekarang mudah mengarah ke kebencian. Ya coba, itu ada video Kiai Imad, ini bukan jari ini di videonya itu. Haram mencium tangannya habaib. Ini gimana ini? Haram mencium tangannya Habib. Kalau Habibnya kayak Habib Umar bin Hafid, mosok haram. Kalau Habibnya kayak Allah yarham Habib Mundir Al-Musawa, mosok haram. Kalau Habibnya kayak Habib Salim bin Jindan, mosok haram. Ahli hadis, salah satu murid kesayangan Syekhona Khalil Bangkalan, mosok haram. Ini gimana ini? Mengingkari Fathul Mu'in ini. Jangankan habaib yang alim, orang sepuh baik habaib atau enggak, kalau orangnya udah sepuh itu kita boleh mencium tangannya. Itu lihat di Fathul Mu'in itu di bab jihad kalau enggak salah. Itu ada, kita mencium orang kalau orang itu orang soleh, orang sepuh boleh, tapi enggak boleh kita mencium tangan seseorang karena dia kaya. Itu nggak boleh, karena kekayaannya loh ya, bukan orang kaya, bukan kita menciumnya dalam rangka karena memuliakan dia sebagai orang kaya. Itu yang nggak boleh dalam Fathul Mu'in kalau nggak salah gitu. Coba dilihat lagi Pak Imad, mutolaah lagi itu nanti. Jenengan sebenarnya itu ada kesempatan otak untuk baca kitab, cuman kesusu jadi mujtahid, jadi udah repot ini. Ya gitu. Intinya saya di sini membela sanad keilmuan, mata rantai keilmuan saya terhadap kepada ulama-ulama yang kebetulan dari kalangan Ba'alawi. Nah, kalau sekarang Ba'alawi yang sekarang ini tidak seperti yang dulu-dulu, ya mohon maaf aja. Mereka aja yang mohon maaf ya, bukan saya ya. Oke, terima kasih. Semoga ini menjadi pertimbangan Anda ketika mau membenci atau mencintai Ba'alawi. Jadi kita cinta karena ilmu, tidak mencintai juga karena ilmu. Benci kepada Ba'alawi, bencilah kepada sikapnya, jangan kepada nenek moyangnya. Karena atas nama apapun kebencian itu tidak bisa dibenarkan di atas muka bumi ini. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.